Akhirnya kabar gembira bagi para penerima PKH. Apa kabar gembiranya? Saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya? Sudah lama saya tidak menyapa para sobat sosial yang ada di seluruh Indonesia. Akhirnya saya bisa kembali menyajikan informasi terbaru dan update tentang perkembangan pencairan maupun informasi-informasi tentang bantuan sosial yang ada di Indonesia. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru yang mungkin saat ini sangat dinanti-nanti kebenaran informasinya oleh para KPM PKH di seluruh Indonesia tentang pencairan PKH alokasi April, Mei, Juni. Saat ini sudah banyak beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwasannya itu sudah cair dan para KPM sudah bisa melakukan pengecekan di KKS-nya. Apakah itu memang benar-benar nyata? Apakah itu memang benar-benar bisa dibuktikan? Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas dan informasinya lebih lanjut lagi, sekali lagi agar saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasinya akurat, yang update tentang pencairan bantuan sosial sekali lagi bagi para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, dan share agar saya bisa terus mengupdate informasi yang mungkin itu sangat dinanti-nanti oleh para KPM. Ya, para pemirsa, saat ini informasi tentang pencairan PKH alokasi April, Mei, Juni sudah sangat banyak sekali berseliweran di media sosial, yang mana informasi tersebut sangat masif sekali, yang tidak sedikit para KPM terkecoh bahwasanya itu memang benar-benar sudah cair. Melakukan pengecekan di KKS-nya, berangkat menuju ATM ataupun agen-agen bank dengan harapan itu memang benar-benar nyata, memang benar-benar cair. Ternyata kekecewaanlah yang didapat. Nah, bagi para pemirsa yang mungkin saat ini sangat menanti untuk memenuhi kebutuhan akan komponen yang dimilikinya, apalagi saat ini itu sudah mulai persiapan memasuki tahun ajaran baru, pastinya kebutuhan akan untuk membeli perlengkapan anak-anak yang bersekolah bagi para KPM PKH khususnya itu sangat-sangat meningkat. Dengan adanya PKH itu pasti sangat membantu. Nah, tentang informasi-informasi pencairan pasti saat ini sudah banyak didapatkan oleh para KPM di seluruh Indonesia. Tetapi saya menyampaikan agar jangan sampai terkecoh ataupun jangan sampai termakan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang mana akhirnya kekecewaanlah yang didapat oleh para keluarga penerima manfaat PKH itu sendiri. Pemerintah saat ini itu sudah mulai memproses pencairan PKH alokasi April, Mei, Juni, yang mana itu tetap sesuai dengan desil yang sudah ditetapkan berhak menerima bantuan sosial, yaitu desil 1 sampai dengan desil 4. Itulah yang berhak sebagai penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, setiap periode pencairan pastinya itu para penerima PKH sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik yang mana yang menentukan desil apakah para penerima PKH ataupun bantuan sosial itu masih dalam kategori yang layak, yaitu yang masuk di dalam kategori desil 1 sampai dengan desil 4. Setiap periode pencairan, setiap triwulan itu terjadi perubahan. Dan hal ini juga sudah mulai terbukti karena setelah dilakukan pengecekan ada KPM-KPM yang desilnya itu mengalami kenaikan, yang awalnya di periode triwulan 1 masih dalam kategori desil 1 sampai dengan desil 4, tetapi di triwulan pada saat ini itu desilnya sudah menjadi desil 5 atau bahkan menjadi desil 6 sampai dengan 10. Nah, hal tersebut pastinya disebabkan oleh adanya perubahan dari kondisi sosial ekonomi para KPM itu sendiri. Ada perbaikan dari ekonomi yang mestinya hal tersebut adalah ditujukan untuk menciptakan ketepat sasaran dari penerima bantuan sosial tersebut. Nah,
pada saat ini informasi tentang pencairan sudah sangat masif berseliweran, yang pastinya saat ini para KPM itu mengharapkan informasi yang didapatkan itu memang benar-benar terbukti, memang benar-benar nyata. Apakah kalau memang cair dikatakan cair, kalau memang masih dalam proses dikatakan masih dalam proses, dan para KPM pastinya tidak berharap informasi yang disampaikan itu bombastis, mengatakan cair, ternyata dilakukan pengecekan tidak cair. Dan saat ini saya sudah melakukan pengecekan di aplikasi SysNG Supervisor, yang mana ini bisa diakses oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Dan alhamdulillah akhirnya memang untuk PKH alokasi April, Mei, Juni atau triwulan 2 itu sudah terteralah kelihatan proses yang mungkin itu menuju pencairan yang tidak lama lagi, yaitu dengan keterangan sudah SPM. Sudah SPM ini adalah Kementerian Sosial sudah mulai menerbitkan surat perintah membayar kepada Himbara untuk menyalurkan bantuan PKH selaku bank penyalur di daerahnya masing-masing. Nah, pastinya ini adalah sebuah hal yang cukup menggembirakan, karena kalau sudah SPM itu sudah bisa diperkirakan estimasi kapan kira-kira itu akan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal ini diproses oleh bank penyalur yang mana yaitu Bank Himbara seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga Bank Syariah Indonesia. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin setelah munculnya keterangan sudah SPM, kapan benar-benar akan masuk ke dalam KKS KPM untuk dicairkan? Setelah proses terlihat di sudah SPM, ada lagi nanti yang akan terlihat di aplikasi SysNG, yaitu sudah SI. Kalau sudah SI ini adalah bahwasanya Kementerian Sosial sudah menerbitkan surat instruksi kepada Himbara untuk segera mencairkan, yang mana kalau sudah SI itu paling tidak waktunya itu tidak lama lagi akan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal ini Bank Himbara yang mengeksekusi perintah dari Kementerian Sosial. Mungkin saat ini para KPM ingin kepastian kapan sih kira-kira, apakah esok, apakah lusa, apakah minggu depan, atau beberapa minggu lagi. Nah, perlu saya sampaikan, kalau melihat dari perkiraan estimasi dari periode triwulan pertama kemarin alokasi Januari-Maret, kalau sudah tertera keterangan sudah SPM, itu nantinya paling tidak membutuhkan waktu lebih kurang 14 hari kerja ke depan. Nah, hal tersebutlah yang mungkin nantinya bisa menjadi gambaran kapan kira-kira itu akan cair bantuan PKH. Jadi para KPM yang saat ini mendapatkan informasi dari media sosial yang mengatakan cair untuk melakukan pengecekan, saya sampaikan jangan melakukan pengecekan, pasti kekecewaanlah yang didapat. Tetapi Pak, kenapa sih ada yang mengupload bukti struk pencairan PKH? Nah, saya sampaikan bahwasanya itu adalah para KPM yang terlambat mencairkan di triwulan pertama dan mereka baru mencairkan dalam beberapa hari ini. Itulah yang mungkin berseliweran informasi bahwasanya PKH itu sudah dicairkan. Nah, hal ini perlu saya sampaikan, saya tegaskan kepada para KPM yang menyaksikan channel saya ini, agar nantinya informasi yang didapatkan itu tidak membuat para KPM kecewa. Jadi sekali lagi saya sampaikan, estimasi perkiraan waktu pencairan itu paling tidak membutuhkan 14 hari kerja ke depan, dan kita doakan mudah-mudahan prosesnya itu lancar, prosesnya itu tidak ada kendala, sehingga bantuan PKH itu benar-benar masuk ke KKS dan bisa dipergunakan para KPM yang mendapatkan itu untuk keperluan ataupun kebutuhan sesuai dengan komponen yang dimilikinya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi informasi yang berharga, informasi yang bermanfaat, dan para KPM itu tidak lagi merasa was-was apakah informasi yang sudah beredar sebelumnya itu benar atau tidak.
Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, dan share agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih saya ucapkan sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.